Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul SPD. Dalam hal ini akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN dari mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Kali ini saya akan membawakan materi dengan pembelajaran rantai makanan yang dilaksanakan di kelas 5. Untuk keseruannya, baik kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, tetap semangat ya. Pembelajaran hari ini kita ketemu lagi menyambung masalah pembelajaran yang kemarin ya. Baik anak-anakku, untuk memulai pembelajaran pada hari ini seperti biasa, perkenalkan dulu, nama Bapak Muhammad Samsul yang selalu mengajar di ruangan kalian ini. Dan untuk memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhaman rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada anak Bunda Wisnu. Silakan duduk ke bangkunya kembali ya. Baik, pembelajaran hari ini tentang IPAS, yaitu kita membahas tentang rantai makanan ya. Tapi sebelumnya Bapak ingin menanyakan siapa yang gaya belajarnya hanya dengan melihat atau audiovisual? Kelompok 1 kemarin ya. Dan gaya belajarnya hanya dengan mendengarkan. Kelompok 2 kemarin ya. Terus gaya belajarnya yang hanya dengan melihat gerakan atau kinestetik. Kelompok 3 ya. Baik. Bapak ingin tanyakan bagaimana pembelajaran kita yang telah lalu tentang sifat-sifat bunyi. Apakah anak-anakku masih ingat? Masih ya. Coba siapa yang ingat sifat-sifat bunyi Mahfuzatul Husna, coba. Pertama, merambat melalui medium. Kedua, dapat dipantulkan. Ketiga, merambat melalui longitudinal. Nah, itu tipe. Ya. Terima kasih Ananda Mahfuzatul Husna sudah memberikan jawabannya ya. Benar ya. Sifat-sifat bunyi itu yang pertama adalah bisa merambat melalui medium atau media ya. Terus bisa dipantulkan. Dipantulkan itu artinya bisa membalik, suaranya menggema ya. Kalau kita berteriak itu suaranya akan kembali ke kita. Itu namanya dipantulkan ya. Terus longitudinal ya, merambat melalui longitudinal ya. Seperti suara ultrasonik, suara ikan paus yang ada di laut ya, dan suara-suara yang sifatnya tribal ya. Dan untuk itu anak-anakku saya yakin sudah paham dan ingat, dan hari ini kita membahas tentang rantai makanan. Artinya makan dan dimakan ya. Baik. Bapak ingin tanya bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan yang lainnya. Ada yang bisa jawab? Ya? Terus bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Ya. Iya, baik. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui tentang rantai makanan yang ada di sebuah ekosistem sawah, persawahan ya. Tahu kan? Siapa yang pernah ke sawah, angkat tangan? Wah, Mapujah pernah. Ripaldi. Siapa lagi? Iya, baik.
Jadi di persawahan itu ada bermacam-macam ekosistem ya. Penghuninya ada bermacam-macam. Bisa juga rumput, padi. Kalau ada padi otomatis rumput tumbuh ya. Ada juga kodok, kadang-kadang belalang, tikus, apalagi anak-anakku? Ular, apalagi? Burung. Burung apa? Bisa juga burung elang ya, bisa juga kalau elangnya nanti tidak ada digantikan dengan akan mati dan dia akan mengurai di daerah itu juga. Baik, coba siapa yang hafal apa-apa saja yang ada di daerah ekosistem sawah? Kelompok 1 apa? Pertama apa? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Bisa? Kelompok 2 tadi sudah disebutkan ya, coba Padi, rumput, belalang, bisu, tikus, kodok, dan apa? Ular dan burung elang. Baik, cukup ya, benar. Bagaimana? Ada yang mau menambahkan lagi? Kelompok 3, apalagi yang mau ditambahkan? Setelah ada kodok, ada tikus, apalagi? Ayo, siapa yang tahu? Ular dan elang. Ular dan elang. Benar ya. Ada lagi ular dan elang. Benar ya, kelompok 3 ya, seperti itu ya yang ada ekosistem di sawah. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan yang ada di ekosistem sawah. Baik. Untuk itu nanti Bapak akan menayangkan video pembelajarannya berupa ekosistem sawah dan mungkin gambar-gambar yang akan Bapak tayangkan melalui YouTube pembelajaran ini ya. Baik, kita mulai saja. Namun sebelum itu Bapak akan absen dulu ya. Siapa-siapa saja yang tidak hadir dan yang hadir hari ini. Ada yang tidak hadir? Berapa orang? Tidak tahu ya. Bapak absen saja ya. Al-Gapri ada? Alfian? Anissa? Arida Rafa Delia? Aristia Francisca, Aulia Rahmah, baik. Ayu Wulandari, Dea, Disita Eka Puspita, Fikri Asra Nabil, Gali Anwari, Ihsanul Amin, Jepri Al-Muzahari, ada ya? Mahfuzatul Husna, ada. Mona Lisa Widya Astuti, M. Abdul Jabar, M. Aulia, Muhammad Aulia, Muhammad Ramli, Muhammad Rifaldi, Muhammad Rizki Aulia, Nur Maulidia, Nursala Azalia, ada? Tangannya diangkat saja ya. Rahmah, Aulia Rahmah, ya. Rina Lisnawati, Rizka, Rizky Aprilio, tidak hadir ya. Apa nih kabarnya, sakit apa izin ini? Saparudin, Selsa Nabila, Siti Fatimah, Supianur, Viola izin ya. Ada suratnya sepertinya. Wisnu Pratama dan Yamani Dwi Saputra. Baik anak-anakku, kita akan menyaksikan video pembelajaran tentang rantai makanan ya. Bapak akan putarkan dulu. Silakan nantinya disaksikan ya, apa-apa saja yang terdapat dalam ekosistem sawah yang kita pelajari pada hari ini. Jangan lupa bagi yang punya sawah dilihat, jangan-jangan nanti di dalam sawahnya ada ular. Mending kalau ularnya tidak berbisa. Kalau ular berbisa, takutnya kalian akan dipatok dan hati-hati ya, sawahnya dibersihkan terus ya. Baik anak-anakku, kita akan saksikan video pembelajaran tentang rantai makanan ya. Silahkan diperhatikan. Perhatikan di sawah itu ada apa. Nah ya, ada burung elang lagi menyambar apa itu? Nah, lagi memangsa ya.
Wah. Perhatikan, itu nanti yang akan kita praktekkan dan kalian menjadi pemerannya ya. Ada padi, produsen. Jadi padi itu merupakan produsen ya, atau rumput. Sebagai penghasil makanan ya. Jadi padi atau rumput adalah produsen pertama sebagai penghasil makanan. Ada tikus. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa glukosa oleh tumbuhan padi, makanan disimpan dalam bentuk biji. Yang kedua, pada konsumen tumbuhan pertama merupakan hewan herbivora. Ya, perhatikan yang di belakang, di samping kiri kanan Bapak. Contoh konsumen pertama, bisa dilihat. Nah, di sini karena tidak ada belalang mungkin ya, karena takut menjadi hama padi, jadi diganti dengan tikus. Sebenarnya setelah padi atau rumput ada belalang ya, setelah belalang baru ada tikus. Nanti kita tambahkan saja ada belalang. Jadi sini sebagai konsumen pertama adalah tikus, yang kita pelajari nantinya konsumen pertama adalah belalang ya. Jadi padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, baik. Ya, perhatikan gambarnya, apa-apa saja yang ada di ekosistem sawah ya. Di belakang perhatikan Rahman. Nah, kalau elang mati dia akan membusuk dan mengurai menjadi bakteri dan menjadi nutrisi bagi tumbuh-tumbuhan itu kembali. Dan merupakan menjadi sumber makanan bagi tumbuhan-tumbuhan yang lainnya juga ya selain padi. Iya, baik. Itu adalah sekilas tentang bagaimana kehidupan ekosistem di sebuah persawahan. Nah, untuk itu nantinya kalian akan Bapak suruh untuk memainkan peran sebagai pemeran yang ada di dalam ekosistem sawah ya. Namun sebelumnya seperti tadi yang Bapak sampaikan bahwa ini sudah terbentuk 3 kelompok. Jadi nanti pada akhirnya masing-masing kelompok akan mempraktekkan bagaimana kehidupan sistem di persawahan dan apa-apa saja yang terjadi pada rantai makanan ya. Bersiap-siap kelompok 1, 2, dan 3 ya. Ketuanya sudah Bapak tentukan. Kelompok 1 ketuanya Rizka ya. Sekretaris Lisna. Ditambah dengan anggota-anggota. Kelompok 2 juga sudah Bapak tentukan. Ketuanya Wisnu Pratama, sekretarisnya Mahfuzah. Kelompok 3 juga ketuanya adalah Ramli dan dibantu oleh Ripaldi dan kawan-kawan ya. Ingat, untuk yang pertama Bapak akan mintakan kelompok 2 dulu untuk memainkan perannya ya. Silahkan kelompok 2 untuk memainkan perannya maju ke depan. Bapak akan perlihatkan dulu bahan-bahan yang harus kalian pakai ya. Nah, ini ada bahan ya. Ada bahan yang harus kalian gunakan. Ada sebagai rumput. Nah, ini ya. Sebagai rumput. Atau padi, boleh ya. Terus yang kedua, karena kita ada menggunakan belalang ya. Karena biasanya dalam rumput ataupun padi itu ada belalang ya. Wah. Ini sebagai belalang atau konsumen yang pertama sebagai belalang nanti ya. Perhatikan.
Yang ketiga adalah tikus. Nah, dan tikusnya adalah merupakan konsumen yang kedua. Ya. Perhatikan sebagai tikus. Terus yang selanjutnya adalah sebagai ular. Anggap saja dalam sawah tersebut banyak sekali hewannya, mungkin saking subur daerahnya dan kadang-kadang tidak terjaga ya. Baik. Selanjutnya sebagai elang. Nah, ya. Nanti kalian berperan sebagai elang untuk menentukan rantai makanan, siapa yang dimakan, siapa yang memakan dan dimakan. Dan pada akhirnya karena sudah pada habis termakan, maka akan terurai kembali tumbuh-tumbuhan tersebut dengan nutrisi-nutrisi yang dihasilkan dari hewan-hewan yang telah bangkai ataupun yang telah mati tadi ya. Benar ya, yang menjadi bangkai. Baik. Untuk itu silakan kelompok 2 maju ke depan. Ya. Fikri silakan maju sebagai jamur. Maju ke depan. Sebagai elang kemarin siapa? Oh, elang. Silakan Desita maju. Pikir posisinya di sini, pikir. Desita sebagai elang, berarti di sini posisi Desita ya. Ya, baik. Ular kobra siapa kemarin? Ihsanul Amin. Desita berarti di sini Desita ya. Silakan dipasang. Terus sebagai tikus kemarin siapa? Siapa? Hiki, maju. Oh, Siti benar. Sebagai belalang? Oh, Selsa, maju Selsa sebagai belalang Selsa ya. Baik, dan sebagai padi Wisnu. Ini produsen pertama ya. Silakan dipasang Wisnu ya. Dipasang, silakan dipasang. Dikalungkan. Dalam sebuah ekosistem sawah ada beberapa hewan yang saling dimakan atau terjadilah suatu rantai makanan dalam sebuah ekosistem yang berada di depan kita ini. Dan dimulai dari produsen yang dimakan oleh belalang. Coba bagaimana, Bang? Iya. Dan belalang juga karena kelalaiannya dimakan tikus. Wah. Karena ular kobra masih lapar, wah langsung dipatok tikusnya. Terus elang yang terbang memantau, wah langsung memakan ular kobra. Akhirnya elang dengan sendirinya roboh dan meninggal juga. Dan muncullah jamur sebagai pengurai ya. Untuk memberikan nutrisi kembali kepada tumbuh-tumbuhan. Berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Iya. Silakan duduk kelompok 2. Lanjutkan kembali kelompok 1. Silakan yang sebagai jamur maju ya. Jamur ini sebagai pengurai memberikan nutrisi ya. Sebagai elang silakan maju ke depan. Dea, baik. Elang posisinya di sini Dea. Sebagai ular kobra maju ke depan. Lisna. Iya, sebagai tikus. Ayo maju, Lydia, Maludia sebagai tikus. Iya. Sebagai belalang, Ayu. Maju Ayu Wulandari, dan sebagai rumput adalah Aulia Rahma. Ayu di sini Ayu. Seperti mereka tadi. Dipasang dulu ya, dipasang. Ya baik, sekarang kita lanjut kembali. Silakan dipasang kalungnya. Ya, pada sebuah ekosistem sawah terdapat beberapa hama yang mengganggu dan ada juga hama yang sifatnya positif, ada juga yang negatif ya. Kalau positif bisa mengurai, kalau negatif menghancurkan padi itu sendiri. Contoh tikus ya di tengah ya. Baik, dalam sebuah ekosistem sawah sudah ada yang terjadi pada rantai makanan, yaitu pertama adalah padi atau sawah dimakan belalang. Wah, silahkan. Belalang memakan padi, iya robohlah padinya, hancur, dilanjutkan lagi karena belalang lalai, maka dimakan tikus. Iya.
Sekarang tikusnya diserang kobra ya, karena kobranya juga lapar. Karena kobranya tidak terlalu tidak terlalu terjaga kekenyangan, akhirnya diserang elang. Wah, disembar elang, akhirnya jatuh juga. Elang karena lama-kelamaan terlalu kenyang mungkin roboh, akhirnya mati juga. Muncullah jamur. Kita berikan tepuk tangan dulu buat kelompok 2, kelompok 1 ya. Wah, bagus. Silakan duduk. Nah, sini ya. Iya, hati-hatilah. Silakan duduk ya. Terima kasih ya. Seperti itulah salah satu ekosistem yang ada di sawah. Selanjutnya kita akan tampilkan lagi kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 untuk maju. Yang menjadi padi adalah Supianur. Ya. Yang menjadi belalang Ahmad Yamani Dewi Saputra. Yamani Dewi Saputra. Yang menjadi tikus adalah Ripaldi. Wah. Galih jadi kobra. Ramli menjadi elang. Ya. Saparudi menjadi jamur. Ya. Posisi 1 ya. Enggak apa-apa. Baik. Ya, perhatikan. Saling makan ini adalah saling makan dimakan dalam sebuah rantai makanan di ekosistem namanya sawah. Ya, kalau di laut ikan ya, kalau di sawah macam-macam sudah kita sampaikan tadi, ada tikus, ada ular. Baik. Karena sawahnya jarang dikasih pembasmi hama, maka datanglah belalang untuk menyantap tanaman padinya. Silakan Yamani. Wah, robohlah padinya. Belalang karena terlalu suka setelah makan, maka tidak tahu kalau di belakangnya ada tikus. Maka dimatikan oleh tikus. Wah, disambar atau dimakan ya. Tikusnya pun juga terlena karena sudah makan belalang kekenyangan. Tidak tahu kalau di belakang ada kobra, maka disambar kobra tikusnya. Wah, roboh juga. Kobra juga terlena karena dikira hanya dia sendiri yang hebat. Ternyata ada burung elang di atasnya terbang, langsung juga menyambar kobra. Wah, roboh. Elang karena kelamaan di udara dan akhirnya mati juga elang. Muncullah jamur ya. Baik. Tadi kalian sudah Bapak kasih sebagai pemain atau pemeran dari sebuah ekosistem sawah ya. Bagaimana rasanya sebagai pemeran ekosistem sawah? Enak apa tidak? Hafal apa tidak sebagai perannya masing-masing? Apa ya? Wah. Jadi dalam sebuah persawahan itu ada beberapa binatang ataupun hewan yang sifatnya saling makan dan dimakan, saling makan memakan, tergantung dari apa yang ada di dalam sawah tersebut ya. Nah, untuk itu tadi Bapak mintakan apa pendapat dari kelompok 1 tentang ekosistem yang di sawah ya. Siapa yang menjadi konsumen pertama tadi, siapa? Salah. Konsumen pertama adalah belalang ya. Ya, ingat ya. Kalau padi dan tumbuhan itu adalah produsen ya. Baik ya. Kelompok 2 apa pendapatnya tentang yang kalian lakukan tadi? Bagaimana pendapat tentang kalian melakukan hasil dari pemain sebagai atau pemeran ekosistem? Bagaimana rasanya? Enak. Seru Maksudnya, aja. Seru. Tikus, bagaimana rasanya menjadi tikus? Seru. Seru ya, baik. Baik ya. Jawabannya sangat bagus ya. Baik, tadi sudah kita tentukan ketua, sekretaris ya. Untuk itu Bapak akan bagikan LKPD ini kepada kalian untuk kalian jawab dan kalian isi apa saja yang terjadi dalam ekosistem sawah dan apa-apa saja yang bisa kalian sampaikan tentang hasil peran kalian tadi di sebuah ekosistem tersebut. Baik, untuk itu Bapak kasih waktu kalian menyelesaikannya sebanyak 20 menit ya. Bagaimana, setuju? Ya, setuju 20 menit. Bapak akan bagikan LKPD ini dan
nantinya dikumpulkan ya dan dijawab apa-apa pertanyaan yang ada di dalam. Silakan kelompok 1, cukup 1 ya, nanti kelompoknya yang membuat. Kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Baik, silakan dijawab dan didiskusikan dengan kelompoknya ya. Ya, Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya tentang ekosistem sawah ya. Kelompok 1 sudah siap. Kelompok 2 juga ya, bergantian sepertinya kelompok 2 ini ya. Ya, kelompok 3 juga sudah siap. Baik ya, silakan kalian kerjakan. Bapak tunggu selama 20 menit. Kalau misalkan kurang tepat bisa dimusyawarahkan dengan kawan-kawan ya. Nah, dikasih warna boleh, gambarnya dikasih warna ya. Hasil gambarnya boleh dikasih warna. Nah, benar ya. Dikasih warna boleh ya. Sorry. Hasil gambarnya boleh dikasih warna. Ini bagaimana sudah? Oh iya, tinggal sedikit lagi ya. Elang sama jamurnya yang belum dikasih warna. Itu sudah ya. Baik. Kelompok 2 Bapak lihat apa yang sudah juga. Wah, ini ada yang menjawab. Ada yang menjawab soal, benar ya, berbagi ya tugas ya. Ada yang juga menggambar ya tentang ekosistem yang ada di sawah. Iya. Bagaimana dengan kelompok 3? Ada kesulitan? Ya, baik, menggambar ya. Alhamdulillah ya, tidak ada kesulitan karena sudah melakukan praktek sebagai peran ya dalam sebuah ekosistem. Baik, tetap Bapak tunggu ya selama 20 menit. Ya, silakan dikerjakan. Ingat nama kelompoknya ya, jangan lupa nama kelompoknya. Anggota-anggotanya juga ditulis. Ya. Iya, di LKPD-nya nih, LKPD-nya ada yang ini. Nama-namanya ya. Kalau kurang ditambah nama kawannya. Nama kelompoknya ya benar. Nah, di sini. Ya benar. Ingat nama kelompoknya dan nama anggota kelompoknya ya, jangan lupa ditulis ya. Sudah benar ya. Nama kelompoknya dan anggota kelompoknya jangan lupa ya, jangan tidak ditulis, nanti susah Bapak memberikan penilaian. Mudah-mudahan nilainya tinggi semua ya, dan nantinya kalian bisa naik kelas lagi. Ya, tinggal mewarna. Oh, gambarnya diwarna ya, boleh. Ini juga gambarnya diwarna ya. Ya, kodok bisa warna hijau, warna coklat, semua bisa. Warna pink. Warna pink ada kodok sekarang, dikasih warna. Ya, kodok jadi-jadian. Ya, ini sudah. Waktunya sisa 5 menit lagi ya. Silakan yang jawabannya masih kurang dilihat, diperbaiki ya. Kelompok 3. Iya, kelompok 2. Benar ya, kelompok 1 juga ya. Iya, baik. Duduknya yang baik, siapa ini Gali? Ya. Sisa 4 menit. Sepertinya ada yang sudah, ada yang belum ini ya. Sisa 3 menit. Baik, waktunya sudah habis. Sekarang silakan kumpulkan hasil dari penelitian kalian atau percobaan kalian tadi dan untuk menjawab soalnya. Silakan ya. Bapak lihat. Iya benar. Iya, Bapak lihat.
Mana kelompok? Kelompok 2. Ya baik. Jawabannya ini ya. Kelompok 3 sudah? Sudah semua ya? Pak, ulangnya Pak. Ya baik. Untuk itu kita mulaikan saja kelompok 3 untuk menjawab atau membacakan hasil dari pertanyaan yang Bapak ajukan melalui LKPD yang sudah Bapak serahkan. Silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Ramli. Iya. Kelompok 3 akan membacakan hasil dari jawaban yang telah Bapak berikan tadi. Silakan kelompok 3, Ramli. 1. Makhluk hidup apa yang pada nomor 1? Tumbuhan. 2. Bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Jawabannya, pada tumbuhan melalui fotosintesis, pada manusia dan hewan dengan memakan makhluk hidup lainnya. 3. Bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan dengan satu lainnya, menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya, dan melakukan simbiosis. Ada yang saling menguntungkan, ada juga yang saling dirugikan satu sama lainnya. 4. Apa itu rantai makanan? Berikan contohnya dalam sebuah ekosistem sawah. Hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dan rantai makan menggambarkan perpindahan energi yang terjadi di sebuah ekosistem. Contoh, rumput dimakan belalang, belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati lalu jamur mengurai bangkai, bangkai dan mengubahnya menjadi nutrisi. 5. Menurut kalian di mana posisi manusia pada rantai makanan? Posisi manusia di nomor 2. Bisa makan segalanya atau omnivora. Baik. Ada tanggapan dari kelompok 1, 2? Tidak ada. Baik, berikan tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Iya. Silakan duduk kelompok 3, perhatikan gambarnya. Wah, ini adalah gambar dari ekosistem sawah ya. Baik, Bapak akan tampilkan kembali hasil dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil dari jawaban yang Bapak berikan pertanyaan tadi ya. Rizka, Dea, siapa lagi? Iya, berlima juga boleh ya. Bantu kawan-kawannya untuk menjawab. Akan dengarkan hasil dari jawaban kelompok 1. Disilahkan. Iya. 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 4, nomor 4 sudah. Pada suatu ekosistem perpindahan energi yang terjadi di sebuah ekosistem. Contoh rumput dimakan belalang. Iya. Tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Elang mati lalu jamur mengurai bangkai dan menjadi nutrisi. Yang sekali di mana posisi manusia pada rantai makanan. Posisi manusia tidak banyak bisa masuk dalam sektor omnivora. Iya, baik. Bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3? Ada tanggapan? Ada tanggapan kelompok 2? Enggak ada. Yang benar. Kelompok 3? Enggak ada. Baik. Kalau tidak ada berarti jawaban mereka benar ya? Benar. Kalau benar berikan tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Iya.
Terima kasih. Silakan kelompok 1 sini hasilnya ditempel saja ya. Silakan duduk yang lainnya ya. Terakhir kita akan tampilkan hasil dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. Mahfuzah, Wisnu, Fikri, Ihsanul Amin, silakan. Dea juga ya. Apa namanya, Desita? Iya, silakan bacakan hasil dari jawaban kalian. Kita akan dengarkan hasil dari kelompok 2 untuk menjawab soalnya yang Bapak berikan tadi. Silakan kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Mahfuzatul Husna. Silakan. 1. Makhluk hidup apa yang ada pada nomor 1? Tumbuhan atau tanaman. Tumbuhan atau tanaman, benar. Terus lanjut 2. Bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem yang dapat energi pada tumbuhan melalui fotosintesis? Iya. Manusia dan hewan dalam memakan makhluk hidup lainnya. Iya. Terus. Bagaimana makhluk hidup dalam suatu ekosistem berkaitan dengan lainnya, menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya dan melakukan simbiosis. Ada yang saling menguntungkan dan ada juga yang saling dirugikan satu sama lainnya. Baik. Apa itu rangkaian makanan? Berikan contoh dalam sebuah ekosistem sawah. Hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dan rantai makanan menggambarkan perpindahan energi yang terjadi di sebuah ekosistem. Contoh, rumput dimakan belalang, belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati lalu jamur mengurai bangka dan mengubah menjadi nutrisi. 5. Menurut kalian, di mana posisi manusia pada rantai makanan? Posisi manusia di nomor 2 bisa makan segalanya atau omnivora. Baik, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Tepuk tangannya mana? Iya, silakan duduk kelompok 2. Baik, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah menyelesaikan tugasnya. Dan kita lihat hasil gambarnya ya. Nah, sudah ditempel juga hasil gambar kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tadi sudah kalian memperagakan dan juga sudah menjawab dari soal yang telah Bapak bagikan tadi, dan hasilnya lumayan baik ya, sangat baik. Dan dari ketiga kelompok, semua kelompok sudah memberikan jawaban yang maksimal dan mengambil peran yang sudah maksimal juga ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti kalian bisa belajar dengan baik lagi dan selalu meningkatkan belajar ya. Dimana pembelajaran hari ini tentang ekosistem sawah itu adalah bagaimana kalian mengetahui apa-apa saja yang terjadi di sawah. Binatang-binatang apakah yang biasanya banyak menempati dalam sebuah ekosistem sawah ya. Tadi sudah kita lihat ada belalang, tentunya padi sudah paling utama, ada belalang, ada juga tikus, ada ular, dan bahkan ada burung elang yang selalu mengintai ya. Itulah yang dinamakan rantai makanan. Artinya saling makan dan dimakan, saling memakan ya, sampai ke urutan yang paling atas ya. Tentu saja manusia juga adalah merupakan rantai makanan yang juga sering makan dan mungkin tapi tidak dimakan ya, sering makan dan memakan saja. Contoh, kita ini bisa memakan tumbuh-tumbuhan. Manusia juga bisa makan hewan. Ya, benar, boleh. Makanya kita ini disebut adalah manusia dalam kelompok omnivora atau pemakan keduanya. Ada juga hewan yang sifatnya hanya memakan tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan herbivora. Ada juga hewan yang memakan keduanya atau hewan yang memakan daging yang disebut dengan apa? Karnivora. Ada juga yang dua-duanya omnivora ya dinamakan. Nah, itulah salah satu rantai makanan yang kita bahas pada hari ini di ekosistem sawah. Mudah-mudahan anak-anakku selanjutnya kita akan mempelajari lagi ekosistem yang lain
ada juga ekosistem laut ya, ekosistem di hutan. Bahkan mungkin juga kalau kalian membuat ekosistem dalam sebuah akuarium, apa-apa saja yang kalian isikan, itulah namanya ekosistem kehidupan yang ada di akuarium. Jangan sampai membuat akuarium ada ikan-ikan kecil ditaruh ikan besar, habislah ikan kecil dimakan oleh ikan yang besar ya. Jadi seperti itu anakku, hikmahnya adalah bagaimana kalian menerapkan pembelajaran ini dalam kehidupan kalian sehari-hari dan kalian bisa menjaga aktivitas kalian, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Selanjutnya nanti kita akan belajar lagi dan belajar untuk menerima pembelajaran baik dari Bapak maupun dari guru-guru yang lain yang mengajar di kelas ini. Untuk itu Bapak ucapkan terima kasih kepada perhatian kalian yang sudah bisa memberikan jawaban dan juga bisa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran ini. Dan pembelajaran ini akan kita tutup dengan doa ya. Doa yang akan dipandu atau dipimpin oleh Desita Eka Puspita. Silakan kepada anak dan Desita untuk memimpin doa mau pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 untuk keluar duluan. Adik, leles. Siapa tuh?